Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para jemaah salat subuh yang hadir di masjid pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dibangunkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan membawa iman dan Islam, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bekal kita menghadap Allah belum cukup, sehingga kita perlu menambah waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat waktu yang diberikan oleh Allah ini bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita habiskan dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang as-salawah al-masnunah, hukum-hukum tentang salat-salat yang disunnahkan. Dan kita hari ini akan masuk ke bab yang ketujuh, yaitu tentang salatul istisqa atau salat istisqa. Pernah gak seumur hidup jamaah Masjid Al-Ikhlas salat istisqa? Pernah Pak? Seumur hidup gak pernah? Istisqa, minta hujan. Salat minta hujan. Ya Allah. Ini warga Jakarta ini kelebihan hujan. Tiap tahun banjir, ya. Sehingga enggak pernah melaksanakan salat istisqa. Tetapi bukan berarti kita belum pernah melakukannya terus enggak punya ilmunya. Karena suatu saat pun, kalaupun ini tidak pernah kita lakukan sampai kita meninggal, maka akan tercatat sebagai pengetahuan ilmu yang kita mendapatkan pahala dengan mempelajarinya. Kalau di kampung, di daerah-daerah sering orang melaksanakan salat istisqa. Harusnya ketika kita mendengar kabar ada kebakaran hutan, benar nggak? Nah, ini kan kita butuh hujan. Itu seharusnya kita kompak untuk melaksanakan salat istisqa. Ustaz, kebakaran hutannya di Riau. Masa yang salat istisqa orang Jakarta? Tidak masalah ketika kita mau melaksanakannya. Kita niatkan agar hujan tersebut bisa diturunkan di daerah-daerah yang terkena kebakaran, gitu loh. Karena memang begini, suatu musibah, suatu bencana itu ada kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan. Ya. Termasuk kekeringan, ini kan bencana, musibah. Maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat istisqa. Yang repot kalau hutannya itu dibakar, Pak.
Gimana dong? Hutannya bukan terbakar tapi dibakar. Terus kita sholat istisqa gimana? Harusnya yang bakar itu yang ditangkap. Ya serba repot. Tapi ala kulli hal, sholat istisqa ini adalah sholat yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita muslim, khususnya di Ethiopia, ya, di Afrika, di daerah-daerah yang sulit hujan. Ini sering sekali saudara-saudara kita di sana melaksanakan sholat istisqa. Dan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini, kelebihan hujan insya Allah ya. Musannif mengatakan ajma'a al-ulama'u ala anna al-khuruja ila al-istisqa wal buruzu 'anil misr wad du'a ila Allah ta'ala wat tadarru ilaihi fi nuzulil matari sunnatun sannaha Rasulullah. Ulama sepakat bahwa keluar untuk meminta hujan berarti tidak harus sholat, paham ya? Keluar untuk meminta hujan dengan berdoa, mungkin semua orang keluar dari rumahnya menuju ke musola atau menuju ke lapangan untuk meminta hujan, berdoa, itu hukumnya adalah sunnah. Wakhtalafu fis sholati fil istisqa, tapi ada perbedaan ulama tentang masalah sholatnya. Kalau keluar untuk berdoa itu ulama sepakat sunnah, tapi untuk sholatnya itu ulama berbeda pendapat. Fal jumhuru ala anna dzalika min sunnatil khuruj ilal istisqa. Maka mayoritas ulama mengatakan ketika kita keluar dari rumah kita untuk meminta hujan, berdoa untuk meminta hujan, itu ada kesunahan melaksanakan sholat istisqa menurut jumhur. Tetapi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan laisa min sunanihi as-salah. Sholat istisqa ini tidak termasuk sholat sunnah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan cukup seseorang kalau minta hujan keluar dari rumahnya untuk berdoa meminta Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Makanya ada khilaf di sini. Ya, ada khilaf. Wa sababul khilaf annahu warada fi ba'dil athari annahu istasqa wa shalla wa fi ba'diha lam yadhkur fiha shalah. Kenapa ada khilaf di sini? Perhatikan, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat saat meminta hujan mereka keluar dari rumahnya dan mereka pun sholat 2 rakaat. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Perhatikan hadisnya dari sahabah Ubbad ibn Tamim an amihi, dari pamannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi yastasqi. Rasulullah itu pernah keluar bersama para sahabat untuk meminta hujan. Fa shalla bihim rak'ataini. Maka Rasulullah salat 2 rakaat. Berarti ada salatnya. Ya. Jahara fihi ma'a bil qiraah. Nabi Muhammad SAW saat sholat istisqa itu menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya. Wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, dan mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya. Wa hawwala ridaahu, dan Nabi SAW membalik sorbannya. Wastaqbalal kiblata, menghadap kiblat. Wastasqa, dan meminta hujan. Ini riwayat yang pertama. Jadi ada sholatnya, di samping ada doa untuk meminta hujan. Kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat dari Imam Muslim
Ya. Jadi sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, sahabat Anas berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian orang tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halakatil mawashi wa anqata'at as-subulu fada'ullaha. Datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ternak-ternak pada mati, orang-orang pada kesulitan air, maka berdoalah kepada Allah. Ya, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika orang itu meminta agar Rasulullah berdoa, orang itu pun berdoa. Rasulullah berdoa, famutirna minal jum'ati ilal jum'ati, maka pada waktu itu hujan dari hari Jumat sampai hari Jumat berikutnya, 7 hari berturut-turut hujan. Artinya dari dalil ini menunjukkan bahwa istisqa itu tidak harus dilaksanakan dengan salat. Ya, kita cari orang paling ahli ibadah di Masjid Al-Ikhlas ini. Siapa? Siapa yang paling ahli ibadah di Masjid Al-Ikhlas ini? Yang paling duluan datangnya deh. Siapa yang paling duluan datangnya? Muadzin. Ya muadzin. Kita minta sama muadzinnya. Karena pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dalam satu riwayat. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada pamannya, yaitu Abbas. Ya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kunna, dulu kami nastasqi bidu'air Rasul. Saat sulit turun hujan, kami minta agar yang berdoa ada Rasul. Ketika Rasul sudah meninggal, nastasqi bidu'ai amir Rasul. Udah, ketika Rasul sudah meninggal, kita minta doa hujan kepada pamannya Rasul. Ya, jadi ada yang pakai salat istisqa, ada yang cukup dengan doa, tapi dicari orang yang paling berhak berdoa. Ya, ada nih jamaah Masjid Al-Ikhlas ini kalau doa nggak pernah ditolak sama Allah, ini ada. Ya, makanya kita perlu mencari, atau kita bisa membuat 2 riwayat ini. Nah, yang menarik, salah satu cara salat istisqa tadi dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga, salat istisqa itu diiringi dengan khutbah. Ya, jadi salat dulu, habis salat baru ada khutbah. Paham ya? Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, jadi ada yang cukup doa, ada yang pakai salat dan juga khutbah. Yang menarik adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari tadi, ada riwayat wahawwala ridaahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalik sorbannya. Kira-kira gimana cara membalik sorban? Ini, kalau antum nggak pernah ngaji, baca hadis doang bingung kan? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat istisqa, beliau naik ke mimbar, beliau berdoanya wahawwala ridaahu. Beliau membalik sorbannya. Ini harus paham nih, cara membalik sorban itu seperti apa. Makanya saya pakai sorban. Ya, biar saya bisa praktekkan. Dan nanti saya berharap ketika ada salat istisqa, imamnya berdoa naik ke mimbar, ya, imam naik ke mimbar itu ada momen di mana dia membalik sorbannya. Begini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, bal yajalu a'lahu asfalahu. Imam Syafi'i mengatakan, menafsirkan hadis ini,
cara membalik sorban ini adalah menjadikan sorbannya yang atas di bawah. Wa ma ala yaminihi minhu ala yasarihi. Dan sorbannya yang ada di arah kanan ditaruh di arah kiri. Wa ma ala yasarihi ala yaminihi. Dan sorbannya yang di arah kiri ditaruh di arah kanan. Makin bingung nggak? Kayaknya kalau nggak talaki langsung ya susah. Makanya Pak, ini sebagai pengingat, sorban itu ada kesunahan yang pertama dipakai sebagai imamah. Ada. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW saat wudu itu membasuh nasibah apa ini? Ubun-ubun ya. Kemudian untuk sorbannya itu hanya dibasuh di luarnya saja. Makanya sebenarnya Bapak kalau berwudu itu boleh di segini saja ya. Kemudian dibasuh ini terus pecinya itu dibasahin seperti ini, tidak masalah. Ya. Dulu pun Nabi Muhammad SAW ada riwayat seperti itu. Jadi ada kesunahan pakai imamah, ada. Yang kedua adalah pakai rida. Pakai selendang. Selendang itu bisa di kiri, bisa di kanan seperti ini, bisa seperti ini. Ya. Bisa seperti ini. Yang terpenting adalah ini ada dalil kesunahannya. Pada saat perang Uhud, Nabi Muhammad SAW berdoa sampai jatuh selendangnya atau jatuh sorbannya. Ya, jadi Nabi Muhammad pada waktu perang Uhud itu sampai berdoa sampai jatuh ridanya. Ini menunjukkan memang ada kesunahan memakai Memakai rida. Ini namanya rida yang di bahu gitu. Ya. Makanya saya ingin meluruskan begini, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa imamah ini adalah amalan dari orang-orang Buddha. Ada. Saya pernah mendengar satu kajian, imamah ini adalah kebiasaan orang-orang Buddha. Tidak. Pakaian Rasulullah SAW itu memakai imamah. Ya, memakai imamah. Dan tidak hanya imamah, Nabi Muhammad SAW memakai rida. Sesuatu yang kain yang diselampingkan di pundaknya. Makanya jangan sampai ini dibilang serbet. Wah, ini sholat kok pakai apa? Pakai serbet gimana itu? Pakai taplak gitu kan? Dan repotnya dibuat serban taplak bener ini ya. Tidak. Bahkan ada yang mengatakan sunnahnya adalah mengkerudungkan. Ada yang ngomong sunnahnya seperti ini, betul? Ini tidak sunnah. Antum harus tahu sejarahnya. Kenapa para imam-imam Masjidil Haram itu memakai seperti ini? Karena itu adalah kebiasaan orang-orang Badiah, orang-orang pedalaman Arab pedalaman dulu. Ya. Dan yang sekarang menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi raja adalah Al-Bawadi, orang-orang Badiah, orang-orang Arab pedalaman dulu sekarang jadi raja. Maka kebiasaan-kebiasaan mereka itu menjadi suatu menjadi ciri khas mereka. Jadi itu kalau yang dikerudungkan itu adat. Ya, harus tahu perbedaan antara adat dengan sunnah. Ya. Ini harus paham nih. Harus paham. Makanya sebenarnya walaupun kita nggak memakai imamah, kita harus tahu bahwa imamah itu hukumnya adalah sunnah. Walaupun kita tidak memakai rida, kita harus tahu bahwa rida itu hukumnya sunnah. Wa ahabus siyab, dan pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah al-qamis. Nah, saya pakai kamis saya. Ini pakaian yang paling disukai oleh Rasul. Ya, antum baca dalam kitabnya Al-Imam At-Tirmidzi itu, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu ada. Silahkan dibaca bagaimana pakaiannya Rasul, warna pakaiannya Rasul ada di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Makanya kalaupun Bapak tidak memakai gamis, Bapak harus tahu bahwa gamis ini adalah pakaian yang disukai oleh Rasul.
Makanya jangan ngehina gitu loh. Sholat kok pakai daster. Repot Bapak. Pakai ridak dibilang bahwa apa? Taplak. Pakai gamis dibilang apa? Pakai daster. Padahal itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang ingin saya pertegaskan di sini, jangan istihza, jangan meremehkan, gitu loh ya. Walaupun kita tidak memakainya, Ustadz, kalau saya pakai celana, kemudian saya pakai baju apa itu, batik, masya Allah, ini saya pakai baju batik. Dapat kesunahan nggak? Dapat. Kesunahannya adalah menutup aurat, gitu loh. Ustadz, saya pakai peci, tapi saya tidak pakai imamah. Apakah dapat kesunahannya? Ustadz, dapat. Kesunahannya adalah apa? Menutup kepala, gitu loh. Tetapi kalau antum ingin tahu sebenarnya, ya sunnah yang lebih banyak kita dapatkan adalah pakai gamis, gitu. Nah, di dalam riwayat salat istisqa Nabi Muhammad SAW membalik ridanya, membalik sorbannya. Perhatikan. Kata Imam Syafi'i, yang atas ditaruh yang bawah ditaruh yang atas. Perhatikan ujungnya. Ini sorban kan? Nah, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Yang ini atas, yang ini bawah. Jelas ya? Maka yang kanan ditaruh di kiri, yang bawah ditaruh yang atas. Gimana kira-kira? Ustadz, sama saja Ustadz. Ya antum nggak ngelihat dari awal, makanya sama saja. Perhatikan nih. Ini yang kiri, ini yang kanan, ini yang kiri. Ya, maka dibalik seperti ini. Tuh. Ini namanya wahawwala ridaahu. Ya, tapi kalau khotib cukup seperti ini kan. Ini imamnya harus bisa pakai sorban. Masya Allah. Ya. Anduk. Serepot. Iya. Ini penjelasan tentang hadis tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW saat beliau sholat istisqa, beliau naik ke mimbar mau berdoa meminta hujan. Nabi Muhammad SAW membalik apa? Sorbannya. Seperti tadi membalik sorbannya. Jadi yang sebelah kanan ditaruh di sebelah kiri, yang bawah ditaruh di atas. Baik. Ada pertanyaan nih? Mumpung awal-awal nih. Terus wattafaqu ala anna al-qira'ata fiha jahran. Dan ulama pun sepakat bahwa bacaan Quran saat salat istisqa itu adalah jahar, keras. Ya, keras. Salatnya itu istisqa itu jahar. Wakhtalafu hal yukabbiru fiha kama yukabbiru fil idain. Tetapi ada perbedaan ulama, apakah takbirnya salat istisqa sama dengan salat Idul Fitri, salat Id 7 kali takbir, 5 kali takbir, atau tetap seperti salat biasa. Ini ulama berbeda pendapat. Ya. Ada pendapat yang pertama, yukabbiru fi sa'iris shalawat. Ya, seperti takbirnya salat biasa, berarti cuma 1 kali. Ada yang mengatakan yukabbiru fiha kama yukabbiru fil idain. Takbirnya seperti takbir salat Id. Jadi boleh takbir seperti salat Id. Hadisnya, dalilnya sahih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Jadi ada khilaf di dalam masalah membaca takbirnya. Ini. Lalu kapan waktunya?
Waktu salat Id itu kapan? Wa jama'atun minal waktu salat Id, waktu salat istisqa. Wa jama'atun minal ulama yala anna al-khuruj laha waqtul khuruj ila salatil idain. Waktunya sama seperti waktunya salat Id. Berarti min syuruqis samsi, dari keluarnya matahari ila zawali syamsi, sampai matahari itu condong ke arah barat, berarti sampai masuk waktu sholat zuhur. Mana ininya? Spidolnya mana? Ada spidolnya. Gak ada. Jadi intinya sholat istisqa itu khilafnya yang pertama adalah tentang tata cara sholatnya. Keluar untuk sholat istisqa ini sepakat sunnah. Yang jadi khilaf yang pertama, apakah ada sholatnya atau tidak? Jadi sholat istisqa itu yang khilaf pertamanya adalah apakah ada sholatnya atau tidak. Sholat dan khutbah ya. Jumhur mengatakan ada. Ya. Jumhur mengatakan ada. Kalau Abu Hanifah enggak? Enggak ada. Abu Hanifah udah. Kalau mau istisqa, cari orang yang doanya makbul, kemudian diminta untuk apa? Diminta untuk berdoa. Kemudian yang kedua, tentang sunnah apa? Tahawulir rida. Sunnah membalik selendang tadi ya, membalik sorban, ini harus difahami. Kemudian ada khilaf lagi tentang khutbahnya. Ada yang khutbahnya qabla shalah, ada yang khutbahnya ba'da shalah. Ada yang mengatakan khutbahnya sebelum salat, ada yang mengatakan khutbahnya setelah salat. Kemudian yang keempat, masalah qiraahnya, sepakat ulama jahar keras, ya, keras. Yang jadi perbedaan lagi adalah masalah takbirnya. Takbir ini ada dua pendapat. Pendapat pertama seperti salat Id. Pendapat yang kedua seperti sholawat biasa. Ya, jadi takbirnya ada yang mengatakan seperti sholat Id, ada yang mengatakan seperti sholat biasa. Itu terkait tentang sholat istisqa. Ada pertanyaan? Lanjut. Silakan. Coba dibalik, bisa nggak tadi meraktakin saya, bisa nggak? Iya, betul. Wa amma mata yaf'alu al-imamu dzalik. Apa ada pertanyaan? Ini sebenarnya ada dalam buku tapi nggak saya jelaskan ya. Kapan dilakukan? Kapan apa? Imam itu imam sholat yang melakukan membalik sorbannya. Fa inna Malikan wa Syafi'i qala yaf'alu dzalika indal faraghi minal khutbah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik saat khutbah itu selesai. Jadi waktu mau doa selesai dulu. Khutbahnya sudah selesai, doa itu dibalik apa? Ridanya. Ya.
Wa qala Abu Yusuf yuhawilu rida'u idza madha sadrun minal khutbah. Ada yang mengatakan membaliknya itu saat pertengahan khutbah. Ya, ini macam-macam. Yang penting membaliknya waktu khutbah. Waktu setelah salat, imam naik ke mimbar, khutbah, disitulah dibalik apa? Dibalik ridanya. Baik, tanya lain. Lanjut. Selanjutnya adalah sholatul idain, sholat Idul Fitri. Nah, ini penting. Ntar lagi kita mau sholat Idul Fitri. Ajma'a al-ulama ala istihsanil ghusli li sholatil idaini. Ada kesunahan mandi sebelum seseorang berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Wa annahuma bila azan. Sholat Id itu tidak dimulai dengan azan. Wala iqamata, dan tidak ada iqamah. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada iqamah. Dulu saya waktu kecil masih ada beberapa masjid yang ketika sholat Id masih dimulai dengan iqamah. Tidak ada iqamah. Ya. Kemudian gimana cara orang-orang manggilnya? Bisa dengan mengatakan as-salata jami'ah. Kita mari sholat berjamaah. Gitu saja. Nah, kita bisa memakai redaksi itu. Ya. Atau dengan redaksi yang lain, tapi yang jelas tidak dimulai dengan iqamah. Gitu saja. Yang penting itu bisa dimulai dengan redaksi apapun. Li thubuti dzalika an Rasulillah. Wa kadzalika ajma'u ala anna sunnah fiha taqdimus shalah 'alal khutbah. Dan juga termasuk kesunahan dari salat Id, ini masalah khutbahnya, adalah mendahulukan salat daripada khutbah. Jadi salat dulu, habis salat baru selesainya kita lakukan khutbah. Ada riwayat yang menarik banget riwayat ini. Riwayat ini dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya ijtihad annahu akhara shalah. Pendapat dari Sayyidina Utsman tidak. Pendapat dari Sayyidina Utsman adalah lebih baik mengakhirkan sholat. Berarti khutbah dulu. Dan yang menarik alasannya. Ya, wa quddima al-khutbah li alla yaftariqun nas qabla al-khutbah. Kenapa didahulukan khutbah? Karena kalau khutbah dilakukan setelah sholat, orang akan berbondong-bondong pulang. Saya mau nanya. Kalau kita sholat Id di sini, di jamaah sini, habis sholat khutbah, banyak yang pulang nggak? Setengah. Loh, kalau setengah itu nggak banyak lagi, banyak banget. Ada. Saya sarankan ketika memang terlalu banyak yang pulang, maka lebih baik khutbah itu didahulukan. Ya, lebih baik khutbah itu didahulukan. Ya, itu kalau banyak yang pulang. Tapi kalau ternyata masih banyak yang duduk mendengarkan khutbah sampai akhir, maka lebih baik diteruskan khutbahnya. Saya pernah khutbah di salah satu masjid, enggak saya sebutkan masjidnya. Ya. Ketika saya salam, saya naik khutbah, baru innal hamdalillah, orang udah pada buyar di belakang ibu-ibu itu. Astagfirullah. Gimana? Ya. Kita khutbah juga enggak khusyuk kan? Kita ngomong ditinggalin orang itu rasanya gimana gitu loh. Bapak bayangkan perasaan saya gitu. Lagi innal hamdalillah, lagi gagah-gagahnya gitu orang pulang gitu, Pak. Mau mudik. Jadi menarik ini pendapat dari Sayyidina Utsman itu menarik. Ternyata orang model kayak gitu dari dulu sudah ada gitu. Semoga antum nggak termasuk golongan ini.
Ya. Jadi dari dulu orang yang ketika sholat id, habis sholat id khutbah, orangnya pulang, itu dari dulu ada. Sampai muncul ijtihad, udahlah, berarti khutbahnya didahulukan saja. Karena nggak ada orang pertengahan sholat buyar. Ya, oh imam lama ini pulang dulu dah, nggak ada. Tapi kalau khutbah, wah khutbahnya lama ini, pulang dulu ayo, gitu bisa. Makanya dalam masalah khutbah ini ada khilaf. Tapi sebenarnya kalau antum tahu melihat dalil yang kuat adalah ya sholat khutbah itu setelah sholat. Tapi saya pesan ke jamaah ke DKM, saat jamaah itu buyar pada waktu khutbah bisa ditaruh di awal. Ya, dikapok mereka. Itu yang pertama. Selanjutnya, wa ajma'u aidan ala annahu la tauqifa harusnya ya. Kok di sini la tauqita? Enggak tahu di kitab yang lain gimana. Itu kalau kitab saya la tauqifa fil qiraati fil idain. Tidak ada bacaan khusus yang dibaca pada saat salat Idul Fitri. Enggak ada. Tapi ada yang mensunnahkan dengan yang rakaat pertama dengan sabbihisma rabbikal a'la surat al-a'la, dan yang kedua dengan hal ataka haditsul ghasyiyah surat al-ghasyiyah gitu. Nah, ini yang menarik lagi adalah khilaf masalah takbir. Ini penting. Ini penting banget ya Allah. Saya sedih kalau ngejelasin ini karena banyak orang yang enggak tahu. Takbir salat Id itu hukumnya sepakat bahwa takbir tambahan dari salat Id selain takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah. Ya, nanti saya akan bahas berapa kali, ada riwayat berapa kali saja dalam masalah takbir salat Id. Tapi saya ingin mengingatkan, hati-hati kalau jadi imam. Ini hati-hati kalau jadi imam. Ketika seseorang sudah takbir, Allahu Akbar, takbir salat, takbiratul ihram ya, sudah masuk salat. Kemudian sudah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia wajib melanjutkan rukun salat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Saat imam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmum di belakangnya Subhanallah. Wah, ini bahaya. Ya, Subhanallah Ar-Rahmanirrahim, Subhanallah Maliki Yaumiddin, Subhanallah terus. Akhirnya apa? Imam kembali membaca takbir sunnah itu, batalatus shalah, maka salatnya batal. Paham? Hati-hati jadi imam. Ya, batal salatnya. Kenapa batal salatnya? Faham ini. Dalam salat tidak diperbolehkan meninggalkan rukun demi meninggalkan sunnah. Tidak diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang wajib demi melakukan sesuatu yang sunnah. Ketika kita membaca takbir itu rukun pertama. Rukun keduanya ketika kita membaca Fatihah berarti sudah intikal, sudah berpindah ke rukun selanjutnya. Maka kita tidak boleh balik, itu enggak boleh. Balik itu enggak boleh. Karena kenapa? Karena meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Saya pahami. Meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, maka hukumnya membatalkan sholat. Gitu loh. Ini saya berkali-kali melihat kasus seperti ini. Orang nggak paham, jadi imam sholat id, dia lupa membaca takbir, kemudian makmumnya membaca subhanallah, dia balik lagi. Ini bahaya. Ya. Sama dengan orang, antum sholat, kemudian ada duduk tasyahud awal, betul ya? Rakaat kedua duduk tasyahud awal. Kemudian antum berdiri, lupa, udah berdiri, makmum bilang apa? Subhanallah. Boleh duduk lagi enggak? Enggak boleh. Enggak boleh duduk lagi. Pahami ini. Kalau udah berdiri tegak, sudah teruskan. Mau 100 kali makmum ngomong
subhanallah, tetap teruskan sholatmu. Ketika engkau kembali duduk meninggalkan rukun berdiri lagi, maka batalat as-shalah, maka sholatnya bisa batal. Dan hukumnya makmum harus mengikuti. Nah, jangan tasyahud sendiri. Oh, imamnya selesai, imamnya lupa ini, saya tasyahud sendiri. Jangan. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Sama dengan kunut subuh bagi mazhab Syafi'i. Orang dalam kunut subuh, imamnya sudah sujud. Kemudian makmumnya baca subhanallah, dia balik berdiri lagi, dia kunut, itu salatnya batal, Pak. Itu salatnya batal. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun salat. Ya. Yang repot imamnya enggak kunut, antum kunut sendiri. Ya, udah imamnya sujud, antum Allahumma hdina fiman hadai, kenceng lagi. Wa fina fiman afait, menunjukkan antum beda dengan imamnya. Apa-apaan, salat apa-apaan. Ya. Atau sebaliknya imamnya kunut, antum enggak kunut juga enggak benar. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, kata Rasulullah, imam itu diangkat untuk diikuti, ya sudah. Patuh saja sama imam. Buat apa antum sholat berjamaah punya imam kalau antum nggak patuh dengan imamnya? Ya, makanya dalam masalah takbir Idul Fitri pun seperti ini. Jangan sampai saya mewanti-wanti. Makanya kalau antum imamnya sudah kelewat lupa, antum nggak usah subhanallah subhanallah gitu loh. Jadi bikin imamnya balik aja antum. Dosa antum itu bisa-bisa. Imamnya kalah, Pak. Imamnya kalah. Jangan kalah imamnya. Jangan mau kalah. Mau di subhanallah tetap nggak boleh balik kalau udah baca basmalah. Ya. Ini harus paham nih. Kenapa saya ingin jelaskan ini? Karena banyak orang yang nggak paham masalah ini. Kemudian terakhir, ini masalah takbirnya. Pertemuan selanjutnya insyaallah kita bahas lagi. Pendapat yang pertama ada pendapat yang pertama dalam masalah takbir itu zahaba Malik ila anna takbir fil ula min raka'atain sab'at takbiratin qabla. Jadi pendapat yang pertama takbir itu 7 tapi plus dengan takbiratul ihram. Tadi jumlahnya berapa? 8. Paham ya? Ya, jadi takbiratul ihram 1 ditambah 7 berarti 8. 8 itu 1 takbiratul ihram dan 7. Ya. Ada yang mengatakan 7 berarti sudah plus takbiratul ihram 1 dan 6. Ini takbir yang pertama. Ya. Takbir yang kedua itu 5. 5 belum takbir intikal. Takbir dari peralihannya, ya. Takbir intikal, ya. Makanya kalau ada yang ngitung 6, ada yang ngitung 5. Itu perbedaannya. Ustaz, kenapa harus ada yang ngitung 6, ada yang ngitung 5? Kalau dihitung 5 berarti tanpa menghitung takbir yang naik itu. Tapi kalau dihitung 6 berarti ngitung yang takbir yang naik itu. Tapi yang di awal ini memang ada khilaf. Ada yang mengatakan 7 itu sudah plus takbiratul ihram, ada yang mengatakan 7 itu adalah tambahan ditambah dengan takbiratul ihram. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan. Iya, kalau kita bicara batal ya ada harus diulang. Iya. Tapi ya saya pernah diiadah tapi sebenarnya nggak batal. Imamnya lupa, habis salam para jamaah kita ulang lagi sholat idnya karena saya takbirnya tadi lupa. Harusnya 7, saya cuma 1 kali. Itu saya pernah seumur hidup itu jadi makmum dipaksa untuk ikut imam sholat lagi. Padahal sholat yang pertama itu sah. Ya.
Tapi kalau seumpama itu batal, kalau batal ya sudah, gimana? Batal ya i'adah. Ya, kalau batal harus i'adah, harus diulang sholatnya. Silakan. Bacaan setelah takbiratul ihram, terus ada bacaan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tidak ada riwayat tentang itu. Ya, tidak ada riwayat tentang bacaan-bacaan yang dibaca. Ya sudah, baca takbir sudah. Kalau antum tanya riwayatnya, enggak ada riwayatnya, harus baca tasbih, enggak ada. Jadi kalau itu diikuti dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu tahu. Saya ngomong salah juga enggak berani. Tapi enggak ada riwayatnya. Udah, enggak usah gitu aja. Kalau sama ada yang ngamalin, mungkin dia punya dalil, aneh enggak ngerti. Ya, karena enggak ngerti. Kalau antum ikut saya, enggak usah. Silakan. Enggak usah. Ya walaupun sama sujud sahwi, ya gimana ya? Sujud sahwi itu kan ada sunnah yang muba'ad dalam mazhab Syafi'i ya. Sunnah yang saya kira enggak usah sujud sahwi. Ya, enggak usah sujud sahwi. Karena bukan bagian dari sunnah yang muba'ad saya kira. Baik, pertanyaan yang lain? Ya harus ikut. Ketika imamnya berdiri enggak tasyahud awal, kita harus ikut imam. Ya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Nanti di akhir bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Apakah doa orang yang duluan masuk masjid untuk semua doa yang dipanjatkan? Apakah doa orang yang duluan masuk masjid untuk semua doa yang dipanjatkan ketika orang lain memintanya, ataukah khusus hanya doa istisqa saja? Jadi ada gini ya, meminta doa itu dari dulu ada. Saya ulangi ya, meminta doa itu dari dulu ada. Para sahabat dulu ketika Rasulullah, salah satu kisahnya Khalid bin Walid, ketika beliau masuk Islam, beliau meminta doa kepada Rasulullah agar diampuni seluruh dosanya. Kata Rasulullah, kamu sudah diampuni seluruh dosanya. Enggak Rasul, aku tetap minta doa. Ya. Artinya memang ketika orang ketemu dengan ulama, ketika ketemu dengan guru, itu minta doa. Orang sekarang enggak, minta apa? Selfie Ustaz. Selfie. Dulu enggak, ulama kita ini kalau ketemu guru, ketemu orang-orang baik, itu minta doa. Jadi sebenarnya minta doa itu bukan hanya untuk istisqa, tapi juga untuk hajat kebutuhan kita juga. Jelas ya? Jadi enggak cukup cuma untuk istisqa. Pertanyaan yang lain? Silakan. Takbir. Tetap ditambah, tidak masalah. Kalau yang rakaat pertama lewat ya sudah. Gak masalah, lupa dengan takbir itu tidak masalah, gitu ya. Tapi tetap lanjutkan. Baik, pertanyaan yang lain. Silakan. Tadi kalau misalnya takbir pertama salah, ya, melakukan kesalahan, apa sesudah sholat itu kita ada apa itu sujud sahwi apa? Enggak ada, enggak usah. Cukup? Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.